Oh, Prof. Doni dulu ini yang 06. Betul, Yang Mulia. Silakan Prof. Doni. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada perkembangan bagus, dimulai dari Bismillah, nanti membaca petitumnya Bismillah lagi, Kak. Katanya supaya dikabulkan. Betul, Yang Mulia. Baik, silakan Prof. Deni. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari perkara nomor 6, Yang Mulia, mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam bentuk PowerPoint. Tadi sudah disampaikan kepada panitia, mudah-mudahan bisa ditayangkan. Ya. Sambil menunggu penayangan, izin mengenalkan Yang Mulia sambil, ya oke, sudah. Kami sendiri 06 Dendi Indrayana, mewakili juga perkara 05. Di samping kami ada Dr. Fajri, di belakang ada Prinsipal 05 Bapak Arifin, dan juga ada rekan advokat Kisworo. Yang Mulia, ini anu dulu ya, yang 06 Yang Mulia. 06 dulu ya. Siap, Ya, 06 oke. Yang Mulia. Oke. Yang nanti kami jelaskan siapa 06 Yang Mulia. Ya. Mungkin kita langsung kepada identitas para pemohon saja. Kami akan bacakan yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Ya. Jadi pemohon adalah warga masyarakat yang merupakan pemilih terdaftar di pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, yaitu Profesor Insinyur Haji Udiansah dan juga Dr. Haji Abdul Karim. 2 orang pemohon. Kenapa memiliki legal standing akan kami paparkan kemudian. Ya. Tentu yang kami jadikan gugatan adalah ketetapan atau keputusan termohon KPU. Ya. Tenggang waktu keputusan penetapan itu tanggal 2 Desember pukul 10. Kami mengajukan permohonan awal di tanggal 4 dan perbaikannya di tanggal 6. 6, ya. Jadi Masih insya Allah dalam tenggang memenuhi waktu. tenggang waktu. Ya. Nah, yang mungkin krusial, Yang Mulia, adalah terkait legal standing para pemohon. Sebagaimana kita semua paham, memang pasal 4, kalau kita baca peraturan MK nomor 3 tahun 2024, itu memang tidak mengklasifikasikan pemilih sebagai pemohon dalam pemilihan kepala daerah. Namun demikian, kami mengargumentasikan bahwa merujuk kepada berbagai putusan MK sendiri yang tidak terpaku kepada syarat-syarat yang hanya ada dalam teks, tapi jika ada fakta secara nyata terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, khususnya untuk memilih, the right to vote, dan hak untuk dipilih, the right to be candidate, maka syarat-syarat tekstual biasanya kemudian bisa dikesampingkan. Kami juga dalam posita menyatakan atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Itu akan kami sampaikan. Di slide selanjutnya ada 5 putusan yang kami kutip, tidak kami bacakan, terkait dengan legal standing putusan MK yang menguatkan dalil atau posita kami. Selanjutnya slide 8 kami lewatkan, slide 9 saja. Berdasarkan argumentasi tersebut, next, ya, dan sejumlah putusan MK yang tadi sudah kami hadirkan, maka para pemohon memiliki legal standing karena ada hak fundamental konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih, the right to vote, yang telah dilanggar oleh termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara pemilu kada Kota Banjarbaru dengan memberlakukan aturan calon tunggal dalam pemilu kada Kota Banjarbaru. Kenapa kolom kosong? Nanti kami sampaikan. Itu soal legal standing. Kami masuk ke poin keempat, pokok permohonan, Yang Mulia.
Ya, silakan. Ini alur untuk memudahkan pemahaman. Kami ada juga dalam permohonan, jadi ini tidak muncul di PowerPoint, tapi juga ada di permohonan. Yang pertama, ini ringkasan, jadi izin kami baca yang mulia. Pemilu kada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 paslon. Paslon nomor 2 kemudian didiskualifikasi, sehingga seharusnya menyisakan paslon nomor 1. Di bagian kedua, pemilu kada Kota Banjarbaru seharusnya dilaksanakan sebagai pemilu kada calon tunggal antara paslon nomor 1 melawan kolom kosong. Bagian ketiga, termohon tidak mencetak kolom kosong pada surat suara. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan gambar foto nomor urut paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Maka dengan kebijakan 4A, jika mencoblos paslon nomor 1 yang tersisa, maka suara pemilih dinyatakan sah. Jika mencoblos paslon nomor 2 yang sebenarnya sudah didiskualifikasi, ketentuan yang diterapkan, maka surat suara pemilih dinyatakan tidak sah. Sehingga hasil pemilu Kota Banjarbarunya, suara sahnya sebenarnya paslon nomor 1 hanya mendapatkan 31,5%, sedangkan surat tidak sah itu 68,5%. Mengapa ini problematik? Bila mengikuti alur terpikir termohon, maka paslon nomor 1 meskipun hanya mendapat 1 suara saja, maka menjadi pemenang pemilu kada, karena suara yang lain tidak sah, 1 suara sekalipun. Bagian ke-8, next. Pemilu kada Kota Banjarbaru melanggar hak konstitusional untuk memilih, the right to vote. Kenapa? Karena menghilangkan hak untuk memilih kolom kosong dalam hal calon tunggal. Kesembilan, karenanya dalam permohonan ini perlu dilakukan perbaikan, yakni pemilu kada berikutnya tahun 2025 atau pemungutan suara ulang menerapkan calon tunggal melawan kolom kosong, tapi diambil alih oleh KPU RI. Itu yang kami sebut dengan poin 10A dan 10B. Alasan permohonan pembatalan ada beberapa. Keputusan KPU Kota Banjarbaru dibatalkan karena sangat nyata dugaan pelanggaran pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2024. Ada 4 argumentasi yang kami sampaikan yang mulia. Yang pertama, seharusnya hanya diikuti calon tunggal, namun termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara. Argumentasi kedua, termohon menghilangkan hak pilih, right to vote warga Kota Banjarbaru karena suaranya dianggap tidak sah pada saat memilih harusnya kolom kosong. Itu malah jumlahnya lebih besar. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan yang mulia. Itu kesimpulannya ya. Ya. Terus? Yang ketiga, jika mengikuti cara berpikir termohon, maka sejatinya tidak ada pemilihan dalam pemilu kada Kota Banjarbaru. Nanti kami jelaskan. Yang terakhir, menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dalam paslon pemilu kada Kota Banjarbaru, itu yang kami argumentasikan perlu dilakukan, tentu lagi-lagi dengan diambil alih pelaksanaannya oleh KPU RI. Kami uraikan secara singkat yang mulia masing-masing argumentasi itu.